국민 여러분과 주변에서 상처받고 피해받으신 모든 분들께 다시 한번 고개 숙여 사죄드립니다. 진짜 돌겠어. 가지가지 한다, 가지가지 해, 진짜. Drakor, Startup judulnya. Ada yang inget nggak yang kemudian membuat publik itu terpecah antara tim Ji Pyong dan tim Dosan? Nah, Ji Pyong ini adalah satu tokoh di film Startup yang diperankan oleh Kim Sun Ho. Kim Sun Ho ini kemudian terkena aksi cancel culture dari publik di Korea, bahkan di Indonesia juga, karena dituduh mendukung mantan pacarnya untuk melakukan aborsi. Yang kemudian berdampak terhadap diputusnya kontrak perfilman, kemudian juga periklanan, dan lain sebagainya. Itu adalah dampak dari aksi cancel culture yang menurut seorang profesor di University Michigan adalah aksi boykot, budaya boykot lewat ruang digital terhadap satu konsep, satu individu, atau produk tertentu. Cancel culture, bagaimana sejarahnya? Jika mengutip New York Times, pada awal abad ke-21, terdapat frase baru dalam bahasa gaul di Tiongkok, yaitu Ren Rou So So, yang secara harfiah diterjemahkan sebagai Human Flash Search. Istilah tersebut mengacu pada upaya kolektif sekelompok pengguna internet di Tiongkok untuk mencari informasi tentang seseorang atau tokoh yang dicurigai menyimpang secara moral. Misalnya pejabat pemerintah yang dianggap korupsi karena memamerkan jam tangan mahal, padahal harga jam tersebut jauh di atas gajinya. Setelah seseorang ini diidentifikasi dan detail pribadi mereka diekspos secara online, mereka lantas diburu, dicambuk secara verbal, dan dikeluarkan dari komunitas atau dikucilkan. Nah, di Amerika Serikat, mereka menyebutnya sebagai cancel culture. Sebuah film berjudul New Jack City di tahun 1991 dianggap menjadi referensinya. Terjadinya sebuah pembatalan, di mana pada film itu terdapat adegan seorang bos kriminal yang bernama Nino Brown yang bertengkar dengan pacarnya, kemudian berkata, "Cancel that bitch. Apaan?" Di tahun 2005, rapper 50 Cent mengulangi kalimat Nino di dalam film itu pada lagunya yang berjudul Hustler Ambition. Nah, cancel culture di Amerika kemungkinan muncul pertama kali pada tahun 2014 saat akun Twitter pertunjukan televisi The Colbert Report mengupload candaan yang dianggap rasis untuk seorang keturunan Asia. Tagar Cancel Colbert kemudian muncul akibat skandal ini. Cancel culture kemudian semakin dikenal khalayak setelah gerakan tagar Me Too yang diinisiasi Tarana Burke viral di Twitter. Gerakan tersebut menyerukan penegakan keadilan dalam kasus pelecehan seksual yang dilakukan tokoh Hollywood.
Di Hollywood, cancel culture itu biasanya menimpa para sinias, aktor, aktris, dan juga para produser film di sana karena berbagai isu, ada pelecehan seksual dan berbagai kasus hukum lainnya. Seperti yang kemarin belum lama ini dialami oleh aktor Johnny Depp dan mantan istrinya Amber Heard yang sedang bersengketa di peradilan, tetapi sudah divonis lebih dulu oleh publik, tidak hanya publik di Amerika Serikat, tetapi bahkan sampai ke Indonesia. Dan juga ada kasus produser film Harvey Weinstein beberapa waktu lalu. Bagaimana dengan di Asia? Di Korea Selatan itu agak sedikit lebih sadis. Aksi boykot secara digital itu benar-benar sangat masif dampaknya. Bagaimana kemudian di Cina? Cina kita tahu sendiri bahwa memang di sana agak sedikit berbeda karena memang sistem pemerintahan, sistem politiknya yang tersentral, terpusat ke pemerintah. Jadi aksi boykot itu bukan dari publik, tetapi justru dari pemerintah. Seperti yang dialami oleh salah satu personel band EXO, Chris Wu, yang kemudian itu terkena dampaknya langsung dari kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah di sana. Dan ini bahkan juga berdampak luas sampai-sampai pemerintah di Tiongkok atau Cina ini merombak, memperketat aturan di industri hiburan. Cancel culture di luar negeri, Mbak De. Di Indonesia seberapa ngetren sih? Apa bedanya di luar negeri dan di Indonesia? Gini, sebenarnya yang namanya cancel culture itu cuman bentuk baru dari yang namanya Boycott. boycott. Itu kan dari tahun 1800-an ya, itu Ya, kan diambil ya. dari nama orang yang artinya adalah upaya ketika kita merasa tidak berdaya Ya. terhadap sesuatu yang menurut kita itu tidak sesuai dengan pakemnya. ya, Nah, oke. sekarang itu yang lebih serunya karena penggunaan media digital Ya. dong. Artinya apa? Mob mentality, yaitu mentalitas jamaah yang bareng-bareng, itu bisa semakin kuat karena dengan mudah kita menggerakkan banyak orang yang kira-kira sependapat dengan kita. Cuman yang problem di era digital gara-gara ada virus post-truth tadi, post-truth itu apa sih? Nah, tuh. Menurut Masuk kita tuh barang. yang salah adalah yang tidak sesuai dengan pendapat kita. Bayangin dong kalau semua orang punya stance seperti itu. Semua orang berpikir bahwa yang benar adalah hanya apa yang ada dengan dirinya. Berarti artinya kita akan terus berseberangan. Itu yang menjadi problem. Itu ada kedewasaan bersikap, kedewasaan berpikir juga yang dimana kalau kita mengacu ke negara-negara barat lebih matang ya. Karena mereka itu prinsip berdemokrasinya udah jauh-jauh lebih dulu. Ya kan usianya. Sementara kita kan lagi masih terus belajar. Jadi jangan asal ikut-ikutan. Atau sekarang emang kebanyakan yang ikut-ikutan aja tuh. Sebenarnya nggak ada negara yang jauh lebih baik atau peradaban mana yang lebih baik dalam konsep meng-cancel ya. Barat punya caranya, Asia dengan Korea Selatan juga Ada caranya sendiri, beda kita juga Korea punya cara dan- sendiri. Jadi mungkin gini, kalau dalam konteks Indonesia yang hebat adalah bangsa kita ini bangsa yang punya timbangan yang seimbang menurut hemat saya. Kenapa? Karena satu sisi kita juga mau memberikan ruang memaafkan. Yang dalam konteks misalnya negara seperti Korea Selatan itu sulit sekali mendapatkan pemaafan. Karena Anda harus tampil paripurna luar biasa gitu ya. Di Indonesia salah boleh, walaupun Anda tetap akan dapat hukuman, tapi ya nanti akan ada pemaafan kan gitu. Ini sebenarnya nggak tahu ya positif atau nggak ya budaya permisif kita itu ya. Yang ternyata menjadi ada uniqueness sendiri buat Oh justru artinya kita punya kelenturan lah. Mana kira-kira yang paling impactful kalau di Indonesia isunya? Nah ini kan menarik ya, dan setahu saya belum ada satu penelitian yang serius membandingkan misalnya cancel culture di politik, misalnya dengan kaitan korupsi misalnya, atau cancel culture yang lebih urusannya dengan moral. Seperti misalnya mohon maaf isu orang ketiga. Atau yang sering disebut pelakor dan sebagainya. Nah itu kan, atau produk. Nah kalau produk, beberapa produk yang pernah dapat cancel culture, menariknya mereka sudah menemukan sepertinya cara untuk merebut hati masyarakat ketika mereka sempat di cancel culture. Lewat apa? Lewat insentif ekonomi. Ada giveaway, ada apa segala macam. Nah itu segera tuh mereda gitu ya. Dalam konteks urusan moralitas, nah ini yang lebih berat. Karena biasanya relatif lebih sulit untuk mendapatkan cinta masyarakat lagi. Nah kalau urusan politik biasanya lebih cepat banget gitu ya. Orang luluhnya lebih cepat. Banyak nih yang nanya, aksi cancel culture ini jadi budaya yang sebenarnya toksik nggak sih? Ini memang jadi perdebatan luas di luar gitu ya, terutama di negara-negara yang memang punya kecenderungan hitam putih betul. Gitu. Jadi seseorang sudah melakukan kesalahan, maka upaya mereka untuk membangun reputasinya atau organisasi tertentu itu akan sulit. Dan itu yang membuat kemudian mereka melihat cancel culture ini betul-betul sebagai vonis moral yang luar biasa
bahayanya bahkan daripada vonis hukum formal sekalipun. Jadi nggak tahu nih, jadi kayak kepikiran gitu ya, mungkin ada sedikit pembeda antara apa yang terjadi di Indonesia dengan mungkin negara-negara barat. Karena mereka terbiasa berpendapat gitu kan, bersikap karena memang ada hal-hal yang prinsipal buat mereka gitu kan. Kalau kita emosi ya. Kalau soal emosi itu kan cara kita mengartikulasikan atau menyampaikan. Nah, di kita memang budaya diskusi itu belum menjadi satu tradisi. Karena kan kita hidup, kultur sosial kita adalah kultur hierarkis. Hierarkis itu apa? Artinya ada selalu orang di atas yang dimana orang-orang yang di bawah akan selalu ngikut saja. Begitu masuk pindah ke ruang digital yang dimana tidak ada strata, orang-orang yang tadinya nggak bisa ngomong, tiba-tiba ngomong, tapi belum punya panduan cara ngomongnya. Sehingga kemudian akhirnya cara dia mengungkapkan pendapat itu sangat menyakitkan. Sebuah penelitian dari Cato Institute di Amerika Serikat di tahun 2020 mengatakan bahwa 62% publik di sana khawatir untuk berpendapat khususnya di media sosial karena ada aktivitas cancel culture. Jadi mereka khawatir ketika harus berpendapat, kemudian dapat boykot secara digital dan berdampak terhadap karirnya atau kehilangan pekerjaan. Nah, memang ketika kita berbicara soal cancel culture ini erat kaitannya dengan aspek psikologis apa yang ada di diri kita ketika ingin melakukan cancel culture. Yang pertama jelas karena kita merasakan ada hal yang negatif dari perilaku atau kebijakan tertentu. Dan yang kedua adalah karena ada pelibatan emosi. Mereka melibatkan emosinya terhadap respon-respon sensitif tertentu. Dan yang ketiga ini adalah yang paling menarik ya, karena ada keputusan sepihak memvonis bahwa aksi yang dilakukan oleh seseorang atau public figure atau kebijakan tertentu adalah melanggar hukum. Cancel culture di media sosial kita bisa mulai lah ketika kita pingin mengangkat satu isu. Dia bisa mulai tidak harus hashtag tapi cerita dulu. Membuat kalau di Twitter membuat tweet. Biasanya itu kalau menyentuh emosi publik, sifatnya kontroversial, itu mudah sekali mendapatkan dukungan. Publik kadang tidak peduli itu, apakah itu benar atau tidak. Dia rasa ketika tweetnya panjang, seolah-olah itu sudah benar. Kalau ini sifatnya sudah rame, dia ingin dapat dukungan luas sekali, dia perlu menggunakan hashtag. Jadi hashtag itu mengharapkan dukungan sehingga muncul trending topic. Ya. Ada juga yang menggunakan petisi. Saya kira sudah sangat umum yang dilakukan lewat internet, lewat media sosial. Dengan cara itulah sangat mudah publik itu mendapatkan dukungan. Nah ini ada hal sisi negatif saya kira ya dari cancel culture. Karena ini sifatnya publik rame-rame. Jadinya adalah mereka yang suaranya paling kuat itu seolah yang menang. Nah ini netizen saya kira ya ketika melihat cancel culture mereka harus hati-hati ya pikir dampaknya. Dampak kepada orang yang mendapatkan korban cancel culture itu bisa panjang gitu ya. Nah supaya kita nggak terjebak di situ, pertama apa lihat fakta. Ya paling tidak kebenarannya seperti apa sih sebelum ikut mendukung, benar atau tidak di situ. Di antara berbagai platform media sosial ya, seperti Facebook, Instagram, Twitter, TikTok kayak gitu. Twitter itu paling mudah. Kenapa? Ini sifatnya teks. Anda setuju tinggal retweet, nggak setuju tinggal ngasih komentar. Anda nggak harus prepare membuat video dulu, gambar dulu, misalnya harus dipost di Instagram kan. Dan itu membuat Twitter menjadi salah satu tempat yang sangat mudah untuk menyebarkan gagasan ya, satu ide untuk meng-cancel seseorang. What are your thoughts on cancel culture right now? I think it's just a power trip. People just want to see how much that they can mess up. Cancel culture is like, it's cool and all, checks certain people, but it doesn't allow for growth of any person. You make one mistake and you're done. And you think the people judging are perfect at all? They're not. Nobody's perfect. Don't be so dramatic. This is cancel culture for you. We'll find out your address, your tears, God is laughing. Even if you did nothing, you lose. Hop on the hate train, make it the new trend. We just want some fresh entertainment. We love watching all the drama unfold. Then we cancel everybody involved. Hop on your high horse, hide behind your screen. Say your sorries, but you won't be redeemed. We're hunting for witches and you might be next. But what happens when we make someone kill themselves? Jadi gimana nih, post nggak nih foto saya di pantai yang kelihatan perut six pack-nya? Nanti ada yang ngiri lagi, pengen perutnya six pack juga. Atau mungkin ada yang protes di boykot karena mempertunjukkan aurat nggak cocok dengan norma etika yang ada di tengah-tengah masyarakat.
Nah itu sebenarnya yang harus diakomodir ketika kita ingin berperilaku. Karena tidak hanya public figure atau brand-brand besar saja, apapun perilaku kita di ruang digital itu dilihat, diamati oleh banyak orang sedunia ini. Sehingga kemudian kalau kita tidak ingin terkena dampak fenomena cancel culture, berperilakulah yang baik di ruang digital. Saya Wahyu Wibowo, kita berjumpa lagi di 15 Minutes ke depan. Bye-bye.